Sekarang saya bertanya saja ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu top tema daripada proyek yang ada yang Bapak Ibu akan pakai untuk modul dari masing-masing sekolah. Bapak Ibu sudah punya tema yang tentunya Kalau ya saya pemilihan tentunya OSIS gimana, Bu? ya sebentar Bapak. Yang tentunya tema itu dikeluarkan oleh tim P5 dari sekolah Bapak Ibu. Ya artinya kurikulum. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semua sudah punya tema yang didapatkan dari kurikulum atau tim P5. Semua kalau Pak Areva itu temanya apa Pak? Pemilihan pengurus OSIS. Ya, saya baru selesai pemilihan pengurus OSIS. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau Bapak pengurus OSIS saya pernah melalui itu, saya bisa kasih trik pada Bapak. Ada yang lain Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu semua punya modul project P5 yang tentunya satu berbeda dengan yang lain. Kalau ada yang sudah untuk fase F kelas 11, kalau misalnya suara demokrasi kalau belum ada pemilihan OSIS berarti kali ini momennya tentang project P5 PPRA ini. Selain Kalau Pak Areva, ya Pak, bagaimana Pak? ya kalau misalnya di sekolah kita belum ada, Bu, gimana ya? Karena di sekolah saya juga masih belum ada temanya, Belum ada, belum ada apa Pak? tema P5-nya, Bu. Tapi kumernya sudah jalan. Baru mulai. Oh, baru mulai berarti baru di kelas 10 Bapak. Iya Iya, kan? Nah, iya, kalau di kelas 10 itu lebih gampang lagi, Pak. Itu pasti yang di sana itu baru mulai kewirausahaan. Nanti Bapak tanya dan saya sangat berharap lebih awal Bapak siapkan. Kewirausahaan itu bisa dalam bentuk produk hasil pangan lokal, ya. iya, Bisa eh, pangan lokal atau juga bisa kerajinan tangan. Ada yang lain Bapak Ibu? Dan Pak Said nanti coba Pak Said buat pendekatan dengan kurikulum supaya sedini mungkin Bapak punya informasi terkait dengan tema bukan saya yang bilang ya Pak ya, tapi kurikulum di sekolah Bapak yang atur. Saya bilang iya, karena pengalaman saya itu di sekolah saya waktu saya mulai di kelas 10 itu dengan kewirausahaan. Kewirausahaan itu bisa saja makanan-makanan daerah, bisa saja makanan-makanan yang jajanan-jajanan pasar yang mulai langka, bisa juga produk-produk daerah, kerajinan-kerajinan tangan. Nanti sebentar saya kasih dia punya bagaimana kerjanya. Bagaimana Ibu Kurniawati? Sudah tahu temanya dari sekolah? Iya Bu, kalau kami hampir sama dengan Pak Funaha tadi Bu. Kami kan baru masuk kurikulum Merdeka juga. Tapi berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi tentang di kelas 10 ini memang ada kewirausahaan, tapi saya juga tidak mengerti apakah itu memang sudah ditetapkan oleh sekolah kami bahwa itu apa P5 sama kami di sekolah. Jadi kalau memang kewirausahaan memang ada karena ini sedang semester yang lalu itu ada jurusan TAV sama kami teknik audiovisual visual. Mereka membuat seni instalasi Bu dan itu sudah mereka pasarkan. Tapi kurang tahu kalau memang itu akan dijadikan P5 di kurikulum Merdeka ini Bu.
Nah, ini yang menjadi PR buat Ibu Kurniawati. Kenapa? Karena pada akhirnya Ibu yang akan diuji. Sama seperti kemarin saya wanti-wanti Bapak Ibu dari awal-awal Bapak Ibu. Tidak mungkin Bapak Ibu maju tanpa memiliki atau menamatkan pelatihan atau pendidikan ini tanpa Bapak Ibu punya modul proyek 5 atau PPRA. Kalaupun Ibu sudah, Ibu di SMK ya, Ibu Kurniawati SMK. Iya, Bu. Ya, SMK itu begitu. Mereka sesuai dengan program studi daripada jurusan, ya jurusan masing-masing. Coba Ibu kerjasama dengan pihak sekolah dalam hal ini kurikulum dan Ibu sampaikan kalau Ibu di apa namanya di PPG ini Ibu harus terlibat memberi nilai pada proyek P5 ini. Iya, Bu. Lalu menawarkan solusi itu, tidak mungkin Ibu tidak mengikuti itu. Kalaupun ada program untuk teknik industri misalnya, Ibu terlibat di sana saja. Iya. Ibu terlibat di sana saja. Karena yang penting bagi kami, Ibu punya nilai. Mau kerjanya seperti apa, yang penting Ibu punya modul proyek P5 itu untuk dipakai sebagai acuan penilaian. Dan jangan lupa ini juga nanti diuji dalam ujian akhir Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya kira sama kalau dari kelas 10 ada baru mulai tahun ini berarti Bapak Ibu dari contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi, saya coba memberi sedikit gambaran tentang modul proyek P5 PPRA. Bapak Ibu bisa mendownload, dia punya kerangka modul. Jadi dimulai dengan tema, saya punya kemarin itu ada 2. Ya, untuk kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 11 itu mereka suara demokrasi. Kalau untuk kelas 10 itu karena tahun kemarin kita sudah melakukan tentang kebersihan. Dan tema kami tahun ini di semester ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Sedangkan topiknya adalah bebas sampah dapat berkah. Itu topiknya. Kemudian dia punya profil proyek profilnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreatif dan mandiri. Nanti di dalam dia punya kolom itu Bapak Ibu jabarkan dimensinya. Dimensi apa yang mau dicapai lewat proyek ini. Kalau dimensinya yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, beriman, bertakwa, gotong royong, kreatif dan mandiri. Itu tidak semua profil Pancasila itu dia masuk dalam dimensi-dimensi itu. Dimensi itu disesuaikan dengan tema dan topik apa yang diambil. Kalau saya kemarin itu bebas sampah dapat berkah, dimensinya beriman kepada Tuhan, gotong royong, kreatif dan mandiri. Sedangkan elemennya adalah berakhlak ya, kepada alam. Kemudian kolaborasi, elemennya kolaborasi. Elemen yang berikut adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Kemudian elemen yang berikut adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Subelemennya pemahaman agama dan kepercayaan ya, sesuai dengan dimensi. Dan subelemen yang kedua adalah kerjasama. Yang ketiga adalah menciptakan karya sendiri. Yang keempat adalah mengembangkan diri. Nanti dari dimensi, kemudian pindah ke elemen dan subelemen, kemudian akhir dari fase, apa yang Anda pahami tentang fase-fase itu. Ya, Bapak Ibu. Itu yang dibilang dengan topik atau tema baru topik.
daripada profil project P5 PPRA, ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa saja langkah-langkah? Jadi yang pertama harus dibuat adalah dimulai dengan pengenalan. Yang pertama itu pengenalan terhadap tema yang akan dibahas. Gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua adalah kontekstual. Mencari permasalahan kebersihan sampah di lingkungan sekolah dengan cara mengatasinya. Ketiga itu aksi, mulai dengan mendengar penjelasan guru tentang katakanlah sosialisasi, guru yang memberikan sosialisasi. Yang berikut adalah pengenalan tentang bagaimana anak tahu bahwa gaya hidup yang berkelanjutan itu menjadikan sampah plastik itu menjadi berguna. Jadi sampah-sampah yang dikumpulkan itu dipilah. Jadi mereka punya waktu dalam 1 minggu itu pertama pengenalan yang ditandai dengan sosialisasi yang dibuat oleh guru. Kemudian anak mengumpulkan bahan-bahan dari plastik. Yang ketiga aksi. Ya. Dia berupaya untuk merumuskan kira-kira apa yang harus dia buat dengan sampah-sampah ini. Nanti refleksinya sampai pada refleksi dan tindak lanjut. Tindak lanjut itu jadi Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu nilai itu proses. Ada dokumentasinya Bapak Ibu buat dalam bentuk video. Jadi ada gambar-gambar mulai dari Bapak Ibu buat sosialisasi, kemudian yang tadi saya sebutkan langkah-langkah itu sampai terakhir aksinya, itu semua terdokumentasi. Harus terdokumentasi, bukan saja lewat foto, tapi lewat video bisa. Lalu hasilnya apakah dipublikasi ataukah dijual sehingga terjawab topiknya sampah itu membawa berkah. Sampah plastik itu apakah membawa berkah sesuai dengan topik yang ada pada paparan di depan. Mungkin itu sekedar gambaran saya terhadap proyek P5 PPRA yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ya syukur-syukur kalau misalnya Bapak Ibu dilibatkan dalam tim P5 yang milik sekolah. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu wali kelas itu dilibatkan di sana bersama dengan kurikulum tim P5 yang punyanya kurikulum. Yang pasti diketuai oleh Wakasek kurikulum. Kalau yang tadi dari Suara Demokrasi siapa ya? Pak Gideon kah? Sudah, Bu. Yang Suara Demokrasi siapa? Suara Demokrasi sudah kami lakukan bulan Januari kemarin, Bu. Itu yang. Terus nanti untuk proyek P5 nanti apa lagi, Pak? Kalau kami yang kelas fase E itu Suara Demokrasi, lalu kewirausahaan dengan kearifan lokal, Bu. Sudah dilaksanakan, Pak. Ini sedang berlangsung, Bu. Yang kalau kewirausahaan itu sudah kami lakukan bulan Juli Agustus. Nah, ini kami akan lakukan yang sedang kami mau kerjakan ini kearifan lokal, Bu. Hanya saja cara-cara mengerjakannya itu, Bu. Nah, itu yang belum kami bisa lakukan karena itu yang mengerjakan hanya tim saja, Bu. Sedangkan kita kan hanya pendukung saja itu, Bu. Bagaimana begitu, Bu? Begini, dari Pak, kelas saya kasih solusi buat Bapak. Bapak terlibat di sana. Bapak terlibat dalam pengambilan dokumentasi. Tidak, Bu. Tidak boleh, Bu. Hanya tim itu yang boleh.
Itu yang persoalan bagi Bapak. Itu persoalan. Karena apa? Saya baru ketemukan di angkatan kali ini apa karena memang sudah terlambat untuk pelaksanaan proyek P5 PPRA. Kalau yang kemarin itu mereka baru merencanakan. Sehingga semua guru itu mereka terlibat. Kalaupun Bapak tidak terlibat di sana, berarti Bapak harus buat kelompok kecil. Yang di dalamnya Bapak sebagai narasumber, tapi sekaligus fasilitator. Fasilitator dalam rangka tugas PPRA ini. Kalau misalnya yang Bapak maksudkan tadi itu apa gaya hidup berkelanjutan ya Pak ya? Enggak Bu, kami yang fase ini kewirausahaan, yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal. Apa kearifan lokal kira-kira Bapak tahu apa? Kira tarian atau? Iya, kami di sini tarian Dayak, Bu. Tarian Dayak. Iya, dan sudah menjadi TEVA itu, Bu. Maksudnya? Sudah sudah diundang oleh banyak instansi pemerintah bahwa SMK kami kan SMK PK ini. Nah, itu paling bagus katanya. Nah, makanya sekarang itu setiap anak-anak kami yang pernah kami didik di kearifan lokal ini, mereka sudah diundang. Setiap kali ada acara itu tari Dayak itu diundang, Bu. Entahkah itu acara gubernur, dinas pendidikan, Kementerian Agama, begitu, Bu. Memang tarian itu asli daerah Bapak? Iya, dari sini. Hanya saja gini, Bu. Apakah saya bisa pada waktu fase E itu saya bangunlah jiwa dan raganya, saya terlibat, Bu. Itu aja ya. Bangun jiwa dan raganya dalam bentuk apa? Senam atau? Kami bangunlah jiwa dan raganya itu lebih kepada pembinaan iman, Bu. Kalau yang Muslim itu sholat. Kalau kami yang Kristen ada pembinaan khusus, Bu. Sampai hari ini masih berjalan, Bu. 2 kali dalam 1 hari itu ada doa. Itu pembinaan mental spiritual kan hanya ibadah, Pak. Iya. Ada sejenis acara retreat begitu? Nah, itu pada waktu awal pertama kali fase E dilakukan itu, Bu, kami semacam yang Muslim membuat tausiah, sedangkan kami yang Kristen itu membuat KKR di lingkungan sekolah. Pak Gideon, boleh saya usul? Iya, Bu. Saya usul saja sebagai solusi untuk memecahkan apa yang menjadi persoalan Bapak. Kalau tadi Bapak bilang ibadah ritualnya saja, saya takutkan kurang terjawab pada modul proyek PPA. Karena dia berlangsung hanya sejam atau 2 jam lah katakan. Bagaimana saya usulkan dari tarian kearifan lokal itu, Bapak kumpul mereka, satu tim berapa orang Pak untuk tarian itu? Kalau ini tim P5-nya atau tim tidak tarian kearifan lokalnya itu berapa orang? Kalau tarian lokalnya memang semuanya rata-rata kan itu, Bu, anak Kristen semua. Berapa orang maksud saya? Yang sudah tampil itu 5-6 orang, Bu. Nah, 5-6 orang, Bapak ambil mereka. Ya. Bapak buat pertama itu dalam agendanya Bapak sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada modul ajar Bapak Ibu yang PPG ini. Bapak lihat langkah-langkahnya, dimensinya Bapak buat sesuai dengan ketentuan yang ada pada modul ajar Bapak Ibu itu. Lalu Bapak buat dia punya biografinya, cerita tentang narasi.
narasi. Bapak buat narasinya tentang tarian kearifan lokal ini, lalu Bapak ambil anak-anak Bapak yang mau ditampilkan itu, yang pasti mereka sudah tahu tarian itu. Ini hanya kamuflase supaya Bapak punya model project ini bisa terwakili daripada Bapak pakai yang ibadah tadi. Bapak buat dokumentasi, mereka mulai dari Bapak buat narasi, kemudian Bapak sosialisasi kepada mereka, seakan-akan mereka belum tahu tentang tarian ini. Bapak sosialisasi, Bapak tulis di Bapak punya narasi yang ada pada lembar project ini. Dimensi-dimensi, elemen, subelemen, dan alur fasenya. Ada di situ, ada di situ. Dan Bapak buat dokumentasi ketika Bapak memberikan hari pertama sosialisasi, hari kedua Bapak mulai dengan gerakan, hari ketiga sampai beberapa 4 atau 5 hari mereka tampil dengan tarian. Bapak buat video. Disitulah Bapak berhasil. Jadi seakan-akan itu nanti pasti Bapak izin ke kurikulum. Tapi daripada Bapak tidak sama sekali dilibatkan, Bapak minta mereka, entah itu di kelas Bapak, yang Bapak ampuh sebagai pengajar, ya, Bapak buat deskripsinya seperti langkah-langkah yang tadi saya bilang pertama, kedua, sampai pada akhir. Tarian mereka buat. Ya, seakan-akan Bapak di situ Bapak bisa datangkan tenaga narasumber lah, tenaga pelatih. Yang pada prinsipnya kita tahu tarian ini mereka sudah tahu, tetapi Bapak bikin sebagai acuan untuk masuk. Karena yang menilai itu yang tahu hanya saya, Bapak, dan teman-teman, dan juga dosen. Daripada Bapak ambil yang ibadah 1 jam itu, Bapak mau ukurnya seperti apa proyeknya. Sebab yang diukur dalam proyek PPRA itu adalah proses. Tidak mungkin proses 1 jam itu, lalu besok Bapak ibadah lagi. Kan tidak, atau minggu depan Bapak ibadah lagi. Yang saya nilai dan dosen nilai adalah bagaimana Bapak punya langkah-langkah dari awal sampai akhir sampai mereka pentas. Mereka pentas tidak usah pakai make up apa, tidak usah. Yang penting mereka pakai pakaian olahraga atau pakai kostum apa gitu, entah celana panjang atau apa, yang penting serasi sesuai dengan tarian yang mereka bawa. Tariannya nama tarian apa, Pak? Kalau di sini kan memang begini, Bu, anak-anak ini yang tari daya ini kan memang sudah diajarkan dari kecil. Nah, jadi pada waktu kita memilih mengapa bukan tarian dari, misalnya kan di sini ada suku Jawa yang paling banyak, lalu Banjar paling banyak, Bugis paling banyak juga. Yang paling sedikit malah suku Dayak ini, tetapi mereka suku Dayak ini dari kecil mereka memang sudah dilatih. Tinggal pada waktu kita mengambil kearifan lokal ini, karena kita tahu bahwa dalam acara-acara pembukaan secara resmi itu di setiap instansi pemerintah, termasuk kita yang mengadakan banyak acara di mall, itu selalu menampilkan tari Dayak di sini, Bu, namanya Dayak Kenya. Kalau soal video itu banyak, Bu. Hanya saja yang baru terbuka saya tadi memulainya itu, Bu, memang. Pak, videonya. Kalau tampil-tampil mereka banyak, Bu, sudah. Pak, videonya bukan video yang sudah terjadi, Pak. Videonya yang berlangsung di bawah asuhan Bapak sebagai katakanlah fasilitator, tapi juga pelatih, katakanlah demikian. Bapak bisa terlibat di sana, mungkin Bapak mengambil dokumentasi, Bapak latihan. Seakan-akan, ya, saya ulang lagi, seakan-akan mereka ini baru dilatih, tapi sesungguhnya mereka sudah tahu. Atau kalau Bapak pikir Dayak ini mereka sudah main, Bapak bisa, kita moderasi beragama lah. Kita moderasi beragama, Bapak bisa pakai yang tarian yang lain. 2 atau 3 orang. Kalau Bapak mau. Entah tarian Jawa, entah tarian apalah, begitu kan kita ini bangunlah jiwa dan ragaku dalam konsep Pancasilais. Jadi tidak terbatas pada satu daerah, satu suku, tapi kita juga bisa ambil dari
daerah yang lain yang pada prinsipnya bisa terjawab apa yang menjadi harapan daripada kita sebagai profil pelajar Pancasila. Sasarannya itu. Jadi kita juga bisa mencintai budaya dari daerah lain di seluruh Indonesia. Kalau Bapak mau, Iya, Bu. yang tentunya pelatihnya itu harus Bapak kerjasama. Entah dia bersifat ekstrakurikuler, itu terserah dari Bapak. Yang penting pada waktunya saya menilai ada Bapak punya sosialisasi kepada mereka, ada Bapak punya dokumentasi, sampai pada akhir pentas mereka, entah pentas itu di kelas, entah pentas itu di halaman sekolah, tapi minimal ada. Bisa ya Pak ya? Iya, Bu. Nanti saya bekerja sama, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Bapak kerjasama, Bapak sampaikan aja ke kurikulum, mereka mengerti, pasti mereka mengerti. Saya tidak tahu kok di daerah Bapak itu guru agama itu kok tidak dilibatkan ya? Begini, Bu. Karena gini, Bu, sekolah kita ini kan sekolah PK, Bu ya. Karena sekolah PK. Nah, karena agama dari hanya beberapa orang. Nah, sekarang kan dalam 2 tahun ini kan sudah 200-an, Bu. Nah, sedangkan guru agama Kristennya cuma. Jadi mereka pikir kalau ditambah lagi dengan tim, betul, tambah betul. tim itu nanti Berat. terabaikan yang betul, 200 betul. ini, gitu, Bu. Jadi, dan begini, Bu, Ibu, semua yang tentang P5 ini, Bu, kami sudah melakukannya, Bu. Cuman belum terstruktur. 21 eskul, Bu. Iya. Itu di dalam olahraga dan di dalam kesenian. Termasuk seni Jawa itu ada, Bu ya. Saya lupa lagi namanya seni Jawa itu. Nah, itu sudah ada semua, Bu, ditampung. Cuman selama ini memang dalam latihan-latihan itu tidak pernah Bu ya, divideokan, Bu. Jadi begini Bapak, nanti Bapak buka modul Project P5 PPRA, lalu Bapak pelajari di situ. Kalau saran saya Bapak terima, Bapak bisa menjawab dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fase. Oke, Bu, baik, Bu. Sampai kepada yang di belakang. Yang saya harapkan hanya penilaiannya jalan, Bapak senang, saya tenang. Ya, Bu. Ya, itu adalah Bapak kerjakan sesuai langkah-langkah. Ada dokumentasi foto-foto dari hari pertama dan hari terakhir Bapak buat video. Video itu Bapak tampilkan ini. Yang pasti video itu harus ada Bapak di dalam. Entah Bapak bertindak sebagai kameramen, atau Bapak bertindak sebagai orang pengatur sound system, atau Bapak sebagai apa, dan penting Bapak ada di situ. Sehingga kami, Pak Gideonnya ada terlibat di sana, bukan Pak Gideon ambil videonya orang lain. Mereka juga pernah menari, Bu, di acara yang kami adakan, organisasi kami, Bu. Itu bisa dipakai ya, Bu? Tidak bisa, Pak. Kalau Pak mau pakai, kecuali mereka ikuti langkah-langkah yang saya sampaikan. Bukan dokumentasi yang sudah lalu-lalu. Ini baru ya, Bu ya? Mau lakukan gitu ya? Iya, mau lakukan. Bapak buatkan foto-foto, dokumentasi. Dan pada akhirnya mereka pentas. Bukan pakai pentas yang sudah lalu-lalu. Nanti momennya berbeda. Nah, kalau gitu, Bu, ini yang P5 ini berapa hari kita, Bu, diberi kesempatan? Ya, tergantung dari Bapak. Yang penting terjawab langkah-langkah itu sampai mereka, kalau bangunlah jiwa dan ragaku, kalau Bapak pikir hari ya sudah, 3 hari sudah bisa. Bapak buat dokumentasinya, Bapak jawab dia punya modulnya, lalu video-videonya Bapak upload masuk di LMS, ya sudah, Bapak punya nilai. Ya, yang lain Bapak Ibu, Bapak Ibu yang lain, Bapak Gideon udah ya, saya pikir Bapak Gideon udah mengerti. Ya, Bu. Bapak Ibu yang lain kameranya tidak diaktifkan, kasihan saya di sini saja sudah jam 11-an. Jaringan sudah pada bagus, ngantuk ya. Hilang-hilang, Oh, Bu. begitu. Ibu Judit mungkin lagi makan. Lagi di Bogor kan sekarang lagi acara, mungkin waktunya
lagi apa makan malam. Lagi komsel Ibu, baru selesai. Oh, ya Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu Ya, kalau ada hambatan terkait dengan PPRA ini, Bapak Ibu masuk di grup aja, kita kasih solusi sama-sama. Ya. Dan saya berharap pada waktu penilaiannya Bapak Ibu punya modul proyek P5 PPRA itu siap. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bertanya, itu risiko Bapak Ibu. Dan pasti tidak lulus. Karena kurikulum Merdeka Belajar itu termasuk di dalamnya adalah modul proyek P5. Karena rapotnya sendiri, Pak. Rapotnya berdiri sendiri. Bapak Ibu sudah bikin. Betul, Bu. Rapotnya dia berdiri sendiri. Dan kalau Bapak Ibu tidak membuat, sedangkan pada LMS-nya saya kasih Bapak Ibu punya nilai 85, 87, 90, lalu pada akhirnya Bapak Ibu tidak buat modul sampai pada presentasi akhir tampilan itu, berarti Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, kebetulan di sekolah kami, Bu, yang saya jelaskan waktu kerja di tiga kalau nggak salah, Bu. Jadi kan kami baru diperkenalkan dengan kurikulum Merdeka dan kami sedikit kurang memahami dalam hal penentuan tema yang diambil dalam P5 dan ketepatan juga saya secara pribadi tidak dilibatkan dalam kegiatan P5. Nah, dengan saran yang Ibu sampaikan pada review sebelumnya, maka saya juga menyampaikan kepada pimpinan sekolah dan wakasit kurikulum dan akhirnya mereka mengerti, Bu, dan ditambah juga minggu yang lewat Pak Pengawas datang ke sekolah kami dan menegaskan bahwa itu guru agama itu wajib dilibatkan dalam P5. Nah, ada dua tema yang sudah kami pilih, Bu, di sekolah kami. Ada bangunlah jiwa dan raganya dengan topik senam ayo bersatu. Dan tema kedua Bhinneka Tunggal Ika dengan topik menghias menata taman sekolah. Jadi ketepatan saya ikuti dulu kegiatan, Bu. Itu dalam tema 1 bangunlah jiwa dan raga karena saya sudah konsultasi dengan koordinatornya dan baru sekali, Bu, saya menjalani dalam hal mengawali mengikuti kegiatan P5 dan sebatas yang saya lakukan, Bu, itu mengantar anak dalam memahami bahwa dalam segala kegiatan yang ingin kita laksanakan ya diawali dengan doa atau penyerahan diri ke dalam tangan Tuhan. Jadi sebatas itu juga yang sudah saya lakukan, Bu. Saya memilih 2 orang siswa dan saya mendampingi langsung, 1 orang yang memimpin lagu dan 1 orang yang memimpin doa dengan foto yang sudah saya buat dan video selama pelaksanaan ibadah awal sebelum kegiatan dimulai. Jadi yang saya tanyakan di sini, Bu, langkah yang saya ini apakah sudah sesuai atau apa hal lagi, Bu, yang bisa saya buat dalam mendukung kegiatan saya selaku guru agama dalam hal nanti pembuatan modul P5 PPRA. Kalau tadi dalam berdoa masuk di dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi itu. Kemudian dimensi yang lain yang bisa Ibu pakai adalah kritis. Kritis, gotong royong karena mereka lebih dari 2 atau 3 orang. Kemudian kreatif. Kreatif karena mereka bisa memadukan gerakan-pergerakan sesuai dengan arahan daripada pelatih atau kemauan daripada lagu gerakan itu. Jadi tidak semua dimensi profil pelajar Pancasila itu dia masuk dalam dimensi itu. Kalau tadi Ibu bilang ada berdoa, berarti dimensi pertama beriman dan bertakwa dia masuk. Kemudian gotong royong karena mereka sama-sama kerjasama. Ya. Yang ketiga kreatif, mereka kreatif sekali dalam memperagakan. Kemudian mereka kritis. Ya itu. Bisa 4, bisa 3, tergantung dari mana yang
mau kasih masuk dalam dimensi. Setelah itu pindah ke kolom sebelahnya elemen. Elemennya apa yang Ibu ambil daripada bangunlah jiwa dan ragaku. Misalnya memiliki tubuh yang sehat. Kemudian gotong royongnya itu apa? Kolaborasi antara teman dengan teman. Supaya kelihatan gerakan mereka indah. Kemudian kreatif bisa menghasilkan gerakan-gerakan yang bagus, serasi dan seterusnya. Ibu ada di buku modul itu, tinggal Ibu kembangkan, kemudian dari elemen ke subelemen, ya mereka punya pemahaman terhadap bangunlah jiwa dan ragaku itu seperti apa. Kemudian nanti akhir fasenya mereka buat apa, nanti Bapak Ibu isi di situ. Ibu harus jangan lupa Ibu membuat dokumentasi ya Ibu Yarlina, dokumentasi iya, dan sampai akhirnya Ibu buat video dari apa yang mereka buat. Kalau Ibu sudah punya itu, Ibu mudah menjawab modul yang ada pada proyek PPRA itu. Tapi izin ya, Pak. Ya Ibu. Ini masih proses Bu, artinya baru 2 kali sudah dijalani. Ya betul. Yang saya maksudkan proses itu harus Ibu buat dia dalam bentuk dokumentasi. Oh, baik, entah Bu. Nanti pada waktunya Ibu gabungkan semua video yang menerangkan kepada kami penilai dosen dan pamung, oh iya betul, Ibu Yarlina ini terlibat di sini dan bisa bekerja sama dalam tim P5 untuk menghasilkan senam P5 ini. Dan senam ini secara nasional diketahui oleh ya Bu ya. Apa tidak masalah Bu, baru nanti ini puncak penampilan ini sebelum penutupan akhir semester Bu. Ibu tidak usah Ibu tampilkan di sekolah, di kelas saja yang penting untuk Ibu nilai. Jadi nanti Ibu izin ke penanggung jawab entah Wakasek Kurikulum, saya mau buat video tentang hasil akhir dari gerakan mereka, yang pasti kan pakai lagu. Iya Bu ya. Dan, ya itu untuk dokumentasi Ibu saja, tidak dipublikasikan kan, untuk laporan Ibu. Soal nanti sekolahnya buat untuk akhir tahun ajaran atau akhir semester itu persoalan nanti. Tapi yang penting Ibu punya laporan Ibu sudah melakukan. Tidak perlu banyak-banyak Bu, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu sekelas. Yang penting 2 atau 3 orang ya sudah terwakili. Prinsip saya Ibu punyalah begitu. Baik Bu, baik. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Mbak Barita bagaimana? Pak Barita nih, gimana Pak Barita? Banyak ini sih. Aman-aman saja. Ya, boleh. Ya, boleh. Itu berkaitan dengan poster-poster Bapak, jangan lupa. Jangan hanya Bapak ambil dokumentasi sosialisasinya saja, tapi tentang gambar-gambar dari bullying itu ditempelkan. Karena itu terkait dengan nilai-nilai edukasi. Entah dibuat oleh siswa atau oleh guru. Ya. Baik Pak Simanulang. Bagaimana Ibu Yunita? Oh iya. Ibu Yunita tidak ada masalah.